Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Abdul Aziz. Saya dari kelas malam E, NIM 23050768. Oke, saya akan menjelaskan dari tugas pemrograman. Sebelum dimulai, mohon maaf jika suaranya sedikit delay. Oke, konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Nah, untuk konsep dasar pemrograman adalah prinsip dan struktur fundamental yang digunakan untuk memahami bagaimana sebuah program dibuat dan dijalankan. Konsep ini mencakup elemen-elemen seperti satu, variabel, menyimpan data untuk digunakan dalam program. Dua, tipe data, jenis data yang bisa dikelola seperti angka, teks, atau array. Yang ketiga, ada struktur kontrol seperti if else, for, dan while untuk menentukan alur program. Yang keempat adalah fungsi, blok kode yang dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dan yang kelima adalah logika pemrograman, pola berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan kode. Oke, lanjut aja ke slide selanjutnya. Nama dari bahasa pemrograman ini, yang pertama adalah untuk pemahaman dasar tentunya, yaitu membantu programmer pemula memahami bagaimana program bekerja. Yang kedua adalah efisiensi. Dengan memahami konsep ini, programmer dapat menulis kode yang lebih efektif. Yang ketiga adalah transisi mudah. Memahami konsep dasar mempermudah belajar bahasa pemrograman lainnya karena banyak prinsip yang serupa. Dan yang terakhir adalah debugging atau membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam program. Oke, ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Di sini adalah contoh bahasa pemrogramannya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa PHP atau Hypertext Preprocessor. Nah, mengapa memilih PHP? Saya sendiri adalah karena populer untuk web development. PHP dirancang untuk pengembangan situs web yang dinamis. Banyak situs besar seperti Facebook dan WordPress menggunakan PHP. Hal ini menjadikan PHP salah satu pilihan utama bagi pengembangan web. Dan juga mudah dipelajari ya. Sintaks PHP sederhana dan mirip dengan bahasa pemrograman lain seperti C, sehingga mudah dipahami oleh pemula. Contohnya, kode untuk menampilkan teks hanya membutuhkan satu perintah echo. Lalu kompatibilitas tinggi, PHP kompatibel dengan hampir semua server web seperti Apache, Linux, dan juga YS. Selain itu, PHP dapat dijalankan di berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan macOS. Nah, komunitasnya juga cukup besar. PHP memiliki komunitas yang luas, banyak forum, tutorial, dokumentasi, dan proyek open source yang dapat membantu pemula untuk belajar dan menyelesaikan masalah. Nah, untuk slide selanjutnya adalah struktur dan sintaks PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang artinya kode PHP diproses di server sebelum hasilnya dikirimkan ke browser pengguna. Untuk menjalankan kode PHP, semua skrip harus ditulis di dalam tag khusus PHP, yaitu ada tag pembuka dan penutup. Semua kode PHP harus berada di antara tag kurang dari, lalu tandanya dari kurang dari, lalu tanda tanya, lalu teks PHP-nya itu sebagai pembuka. Nah, dan untuk penutupnya sendiri adalah menggunakan tanda tanya dan juga tanda lebih dari atau sebagai penutupnya. Nah, kalau tanpa tag ini, kode PHP tidak akan dikenali oleh server. Oke, variabel. Selanjutnya adalah variabel. Variabel dalam PHP diawali dengan simbol $, dan dapat menyimpan berbagai tipe data. Oke, selanjutnya adalah perintah. Perintah seperti echo digunakan untuk mencetak teks atau hasil ke layar. Oke, lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, ini adalah contoh dari struktur dan sintaks yang ada di PHP untuk hello world. Nanti di akhir slide akan saya lakukan contohnya. Untuk teksnya adalah seperti ini. Oke, ke slide selanjutnya adalah logika pemrograman dasar, konsep logika dalam pemrograman. Logika pemrograman adalah kemampuan untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan kondisi atau aturan yang telah ditentukan logika. Ini membantu program untuk satu, mengambil keputusan, menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah, memproses data, atau memecahkan persoalan dengan aturan logis. Yang ketiga adalah menjalankan perulangan atau looping ya, melakukan tugas yang sama secara berulang dengan kondisi yang ditentukan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, untuk contoh kodenya ini, contoh kode dari slide sebelumnya. Di sini ada yang kayak tadi saya jelaskan, yaitu ada tanda dolar dan ada tulisan angka, itu adalah variabel. Nah, di sini ada kurung pembuka juga, tanda panah dan juga tanda tanya, dan juga PHP itu untuk pembuka, dan penutupnya ada tanda tanya dan tanda lebih dari. Di situ juga ada echo sebagai sama kayak sebelumnya untuk menampilkan kode string. Untuk soal nomor 4 nanti akan terpisah. Mohon maaf Pak sebelumnya karena harus terpisah karena ada beberapa kendala. Oke, ini adalah struktur kontrol if, else, dan switch. Nah, untuk if else sendiri tadi saya juga sudah pakai di slide-slide sebelumnya. Apa sih untuk if else dan switch ini? Jelaskan, struktur kontrol adalah blok kode yang memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Fungsinya adalah untuk mengatur alur bagaimana agar dapat menyesuaikan respon terhadap situasi yang berbeda. Nah, di sini jenis-jenis struktur kontrolnya adalah ada if else. Yang pertama adalah if, mengevaluasi suatu kondisi jika kondisinya benar adalah true. Jadi kalau if itu adalah kondisinya jika benar. Tapi di sini juga dijelaskan nih untuk else sendiri. Kalau else ini jika kondisinya jika if salah atau false, maka dia masuknya ke else. Di sini juga ada else if, digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan setelah if. Jadi di sini adalah struktur percabangan. Lanjut lagi ke switch. Nah, untuk switch sendiri digunakan untuk mengevaluasi satu ekspresi terhadap beberapa nilai yang memungkinkan. Nah, setiap nilai dicocokkan dengan sebuah case dan blok kode yang sesuai dijalankan. Lalu default dijalankan jika tidak ada case yang cocok. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada kode if, else, dan switch. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja karena untuk pengetesan code-nya nanti di video terpisah. Di sini ada strukturnya. Nah, di sini ada if jika dalam angkanya ya, angkanya untuk variabel lebih dari 10, maka angka lebih besar dari 10. Nah, di sini ada else if juga untuk penambahan dari if sebelumnya. Nah, jika di sini angka atau variabel angka ini kurang dari 10, maka echo-nya atau kode sintaks stringnya adalah angka lebih kecil dari 10. Nah, untuk apa sih dari garis miring sama N ini yang di sisi kanan di sebelah 10. Nah, garis miring N ini adalah sama kayak BR atau untuk menambahkan line baru. Jadi pindah baris. Yang sebelumnya hanya jadi satu baris teksnya, jadi bisa dibuat paragraf baru. Nah, di sini ada else-nya, echo-nya adalah angka sampai dengan 10. Nah, di sini kan variabelnya 10 ya. Nah, maka jika variabelnya 10, maka dia masuknya ke dalam
else-nya adalah angka sama dengan 10. Jika angkanya 11, maka dia masuknya ke kondisi if angkanya lebih besar dari 10, tapi jika angkanya kurang dari 10, maka dia masuknya ke dalam else if yang mana angkanya lebih kecil dari 10. Oke, selanjutnya ini sama saja yang di sebelumnya yang sudah saya jelaskan, konsepnya masih sama kayak if else. Bedanya dengan switch ini, dia itu ada banyak sekali case-case-nya yang akan dipilih. Jadi misalkan nih case pertama nih, kita dia betul nih case-nya 1, maka harinya sama aja, jadi hari Senin. Makanya jika misal case-nya bukan hari pertama, maka dia akan nyari terus nih dari case 1 hingga case ke-7. Tapi kalau misalnya yang dimasukin adalah case-nya 8, maka angka tidak valid, masukkan angka antara 1 dan 7. Jadi dan juga nih kalau misalnya break, tanda breaknya ini terus nggak dikasih titik koma, biasanya itu akan terjadi error juga, ataupun tidak ditambahkan break, itu yang ada dia akan mencari terus case-case-nya yang ada, yang misalkan udah angka case pertama yaitu hari Senin dan juga seterusnya sampai terakhir. Oke, ini adalah apa itu perulangan dalam pemrograman. Atau perulangan atau looping dalam pemrograman adalah sebuah struktur kontrol yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi suatu blok kode berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Perulangan membantu untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang perlu dilakukan beberapa kali tanpa harus menulis kode yang sama berulang-ulang. Jadi untuk looping sendiri nggak kayak yang sebelumnya nih, kan kalau switch itu harus ditulis semua tuh case-case-nya. Nah mungkin kalau dengan looping ini jadi nggak usah ditulis semuanya. Lalu bagaimana perulangan membantu dalam pengolahan data? Perulangan sangat penting dalam pengolahan data karena seringkali kita perlu memproses sejumlah data dalam koleksi seperti array atau daftar. Alih-alih menulis kode berulang untuk setiap elemen, kita dapat menggunakan perulangan untuk mengotomatisasi tugas tersebut yang membuat kode menjadi lebih efisien dan mudah dipelihara atau di maintenance. Nah, di sini ada jenis-jenis perulangan. Yang pertama ada for. For digunakan ketika kita tahu jumlah iterasi atau berapa banyak perulangan yang harus dilakukan. Jadi untuk for sendiri adalah perulangan jika iterasinya diketahui, misalkan 1 hingga 10 dan sebagainya. Lalu ada while. While digunakan ketika kita ingin terus melakukan perulangan selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Jadi kalau misalnya nih kita ingin melakukan pencarian angka, maka selama angkanya belum ketemu, maka dia akan terus mencari. Nah, lalu ada duel. Mirip kayak yang sebelumnya, mirip dengan while, tetapi perulangan akan dilakukan minimal sekali meskipun kondisi tidak terpenuhi pada awalnya. Jadi kalau kondisinya nih, misalkan untuk while sendiri dia mencari angka 1 hingga 10, lalu dia mencari angka 10. Nah, angka 10 kan misalkan sudah ketemu nih. Tapi kalau kondisi duel, dia bisa mencari walaupun batasnya hingga 10, dia bisa mencari hingga lebih dari 10 walaupun kondisinya itu tidak terpenuhi, yang awalnya hanya 1 sampai 10 saja. Nah, di sini ada kode perulangannya yang sebelumnya saya jelaskan. Untuk langkah-langkah untuk melakukannya ataupun mengetes codingannya di akhir video akan saya jelaskan. Oke, mungkin langkah pertama kayak biasa kita hidupkan dulu Apache-nya. Untuk soal nomor 4 kita hidupkan dulu aja Apache-nya. Nah, di XMPP ini saya sudah hidupkan, udah di start. Nah, untuk codingannya adalah seperti ini. Ini ada form. Nah, di form sendiri ada submit.php. Ini untuk nautin atau ngelink dari si submit.php nya atau dari codingan backend nya. Nah,
Di codingan backend ini ada di from HTML-nya ada nama, yaitu ada tipe teks, dan ini ada untuk username. Lalu ada email, inputannya adalah untuk email dan juga ada password dan juga password. Nah, di sini juga sudah saya atur juga supaya passwordnya minimal 6 angka baru bisa diselesaikan. Mungkin nanti akan kita coba aja. Selanjutnya di sini adalah sebentar, maaf. Nah, ini adalah untuk bagian backendnya. Ada post username-nya adalah dari ini nama. Nah, lalu ada email dan juga ada password tentunya. Lalu untuk penampilannya di sini adalah stylenya adalah seperti ini. Untuk membuat tabelnya seperti ini, codingannya seperti ini, ada border, ada padding, text align. Untuk penempatan teksnya di tengah-tengah. Nah, juga di sini ada juga untuk penempatan dari tabel username, email dan juga password. Nah, di sini ada variabel tampilannya, yaitu yang seperti sebelumnya untuk menampilkan dari tabelnya. Nah, saat kita mencoba di codingannya atau di localhost, localhostnya adalah seperti ini yang saya buat. Oke, di sini ada tampilan untuk login formnya. Login form di sini adalah untuk nama yang kayak sebelumnya, dari codingannya dari si form. Nah, nama, email dan password. Di sini juga ada nama, email dan juga password. Nah, di sini adalah emailnya, saya menggunakan ini. Tapi jika tidak menggunakan .gmail, maka codingan ini akan meminta untuk diisikan .gmailnya dulu. Lalu untuk passwordnya jika kurang dari 8 atau 6 angka itu tidak bisa dikirimkan. Nah, mungkin akan saya coba submit. Oke. Nah, di sini adalah udah ada tampilannya. Untuk codingannya dari table ataupun dari bagian submit PHP-nya adalah seperti ini. Mungkin kurang lebihnya dari penjelasan saya, mohon maaf. Lanjut ke soal selanjutnya.